Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Akmal. Saya Desika Puja Lestari. Selamat datang di podcast kami yaitu podcast seputar Gen Z. Di mana hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sungguh luar biasa yang bertemakan pentingnya literasi untuk menghadapi bonus demografi. Oke, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar tentang topik ini? Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pentingnya literasi untuk menghadapi bonus demografi. Pokoknya tetap stay tune karena nanti di sini kita akan kedatangan sosok atau tokoh terkenal gitu. Tentunya yang sangat luar biasa di bidang literasi gitu. Dia terkenal di masyarakat juga, dia juga sosok pemimpin gitu di Provinsi Jawa Baratnya itu. Pokoknya stay tune ya. Ikuti terus video kami. Oke, baik. Langsung saja kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ketua Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat yaitu Kang Imam Muhammad Agung Fauzi SPD. Halo Kang. Halo, selamat siang. Sehat. Oke. Lancar kan? Alhamdulillah lancar. Gimana kesibukan hari ini? Kemana ya Kang? Ya, untuk kesibukan hari ini seperti biasa saja, berkeliling-keliling kesana kemari mencari rezeki. Punya milik ya Kang. Jadi selamat datang di podcast kami, podcast seputar Gen Z. Oke. Jadi di sini kita akan membahas yang bertemakan itu pentingnya literasi untuk menghadapi bonus demografi ya tadi sih Kang. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Akmal. Saya Desika Puja Lestari. Di sini saya bertugas untuk menjadi apa nih namanya? Apa ya? Moderator atau apa gitu? Iya, moderator sekaligus ya. Kita mau nanya-nanya sih. Iya. Kita menggali ilmu dari sosok inspiratif. Gimana Kang apa namanya? Perjalanan dari 2021 sampai 2023 menjabat sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat gitu. Apa saja visi misi yang akan keluarkan untuk memimpin di Jawa Barat tentang peningkatan indeks literasi di masyarakat itu. Oke, ini mau dibahas semua nih, ini nggak cukup cuma 10 menit ya. Jam ya. Boleh Kang, boleh. Nanti programnya jangan podcast 1 jam lebih dekat ya. Oke, Iya. berkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat, tentu perjalanan yang cukup panjang ya, dan tidaklah mudah karena memimpin organisasi tingkat provinsi. Sedangkan domisili saya saat ini kan di Kabupaten Kuningan ya, sedangkan kantor ataupun sekretariat itu berada di Bandung ya, tepatnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan jarak sebenarnya bukan menjadi satu penghalang bagi kita untuk terus berbakti kepada Jawa Barat ya, walaupun orang Kuningan juga kita harus bisa membaktikan diri untuk provinsi kita ya, Provinsi Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan hal itu tentu perjalanan yang cukup panjang, banyak lika-likunya, tidak ada yang semuanya juga berjalan secara mulus. Pasti dalam sebuah perjalanan tentu akan ada hambatan dan juga rintangan. Itulah nikmatnya ya ketika kita menjalani satu proses, karena tidak ada proses yang instan. Seinstan-instannya mie instan tetap harus diseduh juga. Nah, berkaitan dengan aktivitas saya di Jawa Barat, ini menjadi satu hal yang baru dan tantangan baru gitu kan ya. Selama ini mungkin organisasi hanya tingkatnya di kabupaten saja, cuman karena kita hari ini harus memimpin Jawa Barat, tentu kabupaten kota yang lain juga harus kita sambangi, harus kita berikan juga apresiasi program dan lain sebagainya. Sesuai dengan visi saya, diantaranya yaitu visinya cukup mudah ya, yaitu visi dari Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat di kepemimpinan saya ya, aksi literasi wujudkan Jabar Juara. Nah, aksi literasi Jabar Juara ini adalah salah satu hal dalam rangka mendukung dan mensupport daripada program pemerintah. Nah, dulu Jawa Barat punya visi Jabar Juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Itu yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil untuk masa bakti 2018-2023. Nah, maka saya sebagai Ketua Paguyuban dan organisasi mitra daripada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Provinsi Jawa Barat, saya membuat visinya sesuai dengan visi dari para provinsi, yaitu akselerasi pendidikan jabat juara, supaya kita sinkron lah. Nah, ini sesuai dengan moto kita juga, yaitu berkarya, mengabdi, menginspirasi, berkolaborasi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri tentu dalam hal menyukseskan sebuah organisasi, perlu adanya kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Nah, dalam hal ini ya tentu government atau pemerintahan itu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, misinya diantaranya ya saya ingin membuat paguyuban duta baca di 27 kabupaten kota. Nah, itu sebagai misi besar saya, gitu kan ya, bagaimana di 27 kabupaten kota ini terbentuk ya pengurus-pengurus kabupaten kota, daerah-daerah tingkat 2 lah ibaratnya gitu ya, supaya kepanjangan tangan daripada provinsi, agar provinsi ketika membuat program bisa disinkronasikan dengan pemerintah daerah di kabupaten kota melalui paguyuban duta baca kabupaten kotanya masing-masing. Begitu. Hebat sekali Kang Imam ini ya. Dia memimpin Jawa Barat tapi asalnya dari Kuningan gitu. Mungkin dari sekian banyak visi misi Kang Imam nih Kang, pasti ada hambatan-hambatan gitu. Apa saja sih Kang gitu hambatan-hambatan yang akan alami dalam menjalankan program-program atau visi misi yang akan jalani gitu? Oke, pertama hambatannya adalah bagaimana SDM, ya, sumber daya manusianya itu sendiri. Tentu kan saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus punya SDM yang bisa mendukung dan mewujudkan daripada program itu gitu kan. Di antaranya ya ketika kendalanya pertama saya harus terjun langsung ke kabupaten kota. Kuningan tentu bagian daripada tanah kelahiran. Tapi kan bagaimana dengan 27 kabupaten kota yang lain? Berbicara tentang Jawa Barat itu bukan menyoal Bandung dan sekitarnya, tapi berbicara tentang Jawa Barat itu adalah 27 kabupaten kota Jawa Barat. Kita harus datangi, kita harus bersilaturahmi, menjelaskan tentang program itu. Nah, ini terkendala di waktu ya. 2021 sampai 2023 ini saya masih punya hutang, artinya masih punya 1, 2, 3 beberapa kabupaten kota lah yang belum tempat saya kunjungi karena memang keterbatasan waktu. Nah, itu pun menjadi salah satu hambatan. Tapi di sisi lain semuanya sebenarnya hambatan itu bisa ditangani dengan cara apa? Dengan cara ya kolaborasi tadi, berbagai pihak kita guide, berbagai pihak kita ajak untuk berkomunikasi supaya visi besar aksi literasi wujud gambar Jabar Juara dan misinya membentuk 27 kabupaten kota paguyuban di daerah ya. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi diri pribadi. Dari 1 minggu perjalanan saya bisa mengelilingi 4 sampai dengan 5 kabupaten kota, singgah ke sana sini ya gitu ya, berkomunikasi, bertemu dengan duta baca di daerah, termasuk juga bertemu dengan pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan atau dinas arsip perpustakaan di wilayah kabupaten kotanya masing-masing. Seperti itu. Jadi kan kita sudah membahas visi misi juga hambatan-hambatannya. Jadi sekarang saya kepo nih Kang, mungkin dari Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat itu punya program-program unggulan. Apa saja sih itu program unggulannya gitu? Saya penasaran gitu kan. Oke. Sebenarnya program unggulan itu kembali pada program dinas dan juga ada program paguyuban itu sendiri. Kalau program dinas ya diantara program unggulannya tentu pemilihan duta baca tingkat Jawa Barat setiap tahunnya diselenggarakan ya. Jadi setiap kabupaten kota sejak tahun 2022 itu wajib mengirimkan 1 pasang untuk mengikuti kompetisi pemilihan duta baca tingkat provinsi Jawa Barat. Itu salah satu program unggulannya. Dan se-Indonesia itu baru ada di Jawa Barat ya yang konsisten setiap tahun menyelenggarakan pemilihan duta baca tingkat provinsi. Jadi sudah hampir ratusan bahkan ribuan dari sejak 2017 duta baca yang ada di Jawa Barat dan yang mendaftarkan diri sebagai peserta duta baca di Jawa Barat. Nah, cuman untuk 2022 sampai dengan 2023 kemarin kita rubah konsepnya yaitu dengan cara setiap kabupaten kota mengirimkan perwakilan. Nah, untuk program paguyubannya sendiri ya tadi diantaranya adalah safari literasi. Safari literasi ini bertujuan untuk hadir ke daerah, ke kabupaten kota untuk membentuk paguyuban di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Jadi itu program unggulannya safari literasi dan pemilihan duta baca tingkat provinsi Jawa Barat. Ya kita tidak banyak, kalau yang lainnya mungkin program insidental atau program yang sifatnya eventual, jadi tergantung pada adanya aktivitas atau kegiatan hari-hari besar atau segala macam itu sifatnya eventual dan insidental seperti itu. Ternyata Kang Imam ini sudah berkeliling Jawa Barat ya safari literasi, mungkin dari Kabupaten Sumedang ya Kang ya,
Bandung, Garut, wah jalan-jalan seperti ini. Oke Kang. Sebelumnya saya lupa Kang. Saya tuh ingin tahu juga awal mulanya terbentuk Duta Baca itu dari tahun berapa sih Kang ya? Oke, untuk di tingkat provinsi berarti ya? Iya, tingkat provinsi. Jawa Barat itu sejak 2017. 2017 itu namanya dulu Duta Perpustakaan karena penyelenggaranya adalah Dinas Perpustakaan. Jadi intinya ini membentuk satu branding atau brand ambassador daripada perpustakaan itu sendiri ya, untuk menggait anak-anak muda agar tertarik pada literasi, utamanya dalam peningkatan indeks membaca masyarakat gitu ya. Nah, ini 2018 masih tetap Duta Perpustakaan, 2019 masih juga, 2020 berubah nama menjadi Duta Baca Provinsi Jawa Barat karena nomenklaturnya mengikuti pusat ya, mengikuti Perpustakaan Nasional, kan ada Duta Baca Indonesia ya. Jadi diganti ya, setiap provinsi sekarang namanya jadi Duta Baca Provinsi. Cuman kalau di provinsi lain konteksnya ada yang dipilih langsung melalui juksung gitu ya, tunjuk langsung, atau melalui tahapan-tahapan yang ya sederhana lah. Cuman kalau di Jawa Barat sendiri sifatnya sudah terbuka gitu kan ya, jadi siapapun boleh mengikuti, termasuk sekarang dirubah sejak 2022 dengan 2023 ini supaya kabupaten kota juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya dalam rangka peningkatan destinasi masyarakat di wilayahnya. Maka kita share surat ke daerah untuk setiap daerah mengirimkan satu pasang duta baca ke provinsi begitu. Berarti udah lumayan lama juga ya Kang ya. Betul. 2017 ya bentuk sampai sekarang udah 2023, udah berapa tahun nih Teh? Ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 ya. Udah lama. Jadi Kang Imam ini menjabat ketua paguyuban itu angkatan kedua ya? Ya. Dan angkatan kedua ini termasuk angkatan yang resmi juga karena mendapatkan SK dari kepala dinas. Kalau angkatan pertama itu hanya membentuk badannya saja, berarti organisasinya saja. Nah, sampai dengan 2020, walaupun itu diakui secara pengakuan publik gitu ya, cuman secara keabsahan di 2021 baru ada yang disebut dengan pengukuhan, pelantikan, dan juga pemberian surat keputusan melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini nih Kang Aryo yang saya kepoin. Iya, boleh. Kang Imam kan sebagai ketua ya. Nah, sebagai ketua itu dipilih apa gimana tuh Kang? Apa Kang sendiri yang ingin untuk jadi ketua? Saya dipilih oleh musyawarah mufakat. Jadi itu hak memilih dan dipilih itu kan bagian daripada hak warga negara. Betul. Di Duta Baca juga sama menerapkan demokrasi. Di antaranya kita menggunakan demokrasi musyawarah mufakat. Jadi ada 5 calon waktu itu, saya calon nomor urut 5 ya. Dan alhamdulillah qadarullah ya, ini menjadi sebuah tantangan juga. Setelah musyawarah mufakat itu semuanya bermufakat ya untuk memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Jadi sekarang juga banyak yang nanya nih Kang ya. Banyak yang nanya cara bagaimana meningkatkan indeks literasi di masyarakat itu seperti apa gitu. Cara-caranya agar si masyarakat itu bisa paham gitu tentang literasi itu Pak. Gimana cara-caranya? Sebenarnya kalau untuk cara itu kembali pada inovasi masing-masing, tidak ada cara baku, hanya mungkin yang ada adalah tujuan yang harus dicapai. Masalah cara sih lebih kepada konsep dari masing-masing penggiat atau penggerak literasi itu sendiri. Ya silakan saja dikemas dengan sebaik-baiknya, apalagi kan sekarang ada 6 dasar literasi yang harus dikuasai oleh masyarakat. Literasi baca tulis, literasi finansial, digital, numerasi, sains, literasi kebudayaan dan kewargaan. Nah, 6 dasar literasi ini kan sebagai salah satu pembangunan berkelanjutan ya. Gimana caranya meningkatkan literasi masyarakat seperti itu? Ya silahkan dibuat inovasi program supaya masyarakat itu tidak monoton. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga menjadi salah satu inovasi yang perlu digiatkan di masyarakat. Program-program yang sebenarnya digulirkan oleh pemerintah cukup banyak juga. Di antaranya ada pemberian layanan perpustakaan publik melalui kotak literasi cerdas yang tersebar di 27 kabupaten kota dan tersebar di titik-titik
publik ya, seperti di taman kota ataupun di pelayanan-pelayanan publik seperti di samsat ataupun di rumah sakit umum daerah. Tujuannya adalah apa? Memudahkan pada masyarakat untuk mendapatkan akses bahan bacaan. Nah, selain itu juga program pemerintah Provinsi Jawa Barat punya juga yang berbasis digital, antaranya Candil, Maca Dinas Digital Library, yaitu hampir mirip dengan aplikasi Ipusnas yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, lebih kepada e-book ya. Jadi kalau sekarang berbicara, oh saya emang nggak bisa beli buku karena mahal. Nah, kita sudah layankan fasilitas yang memudahkan di masyarakat gitu. Nah, kalau untuk Koleca di Kabupaten Kuningan tersebar di beberapa kecamatan atau di Ekskuadanan waktu itu ya. Nah, yang paling jauh ada di Kecamatan Subang, terus bergeser ke Kecamatan Kabu Gede, kalau tidak salah di pusat kotanya ada di Syahrul Isra, kalau di layanan publiknya ada di Samsat ya, terus juga ada di RSUD Linggarjati gitu kan ya. Nah, terus di Kecamatan Ciawi Gebang ya, di Kecamatan Ragung kalau tidak salah, nah, di beberapa kecamatan Cilimus, nah itu ada disediakan ya layanan atau fasilitas daripada kotak literasi cerdas itu sendiri. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bacaan. Kalau sekarang sulit untuk mendapatkan buku secara utuh, ya bisa menggunakan aplikasi Ipusnas atau aplikasi Candil supaya bisa membaca secara e-book ya. Nah, itu tinggal pilih saja kembali pada masyarakat apakah mau berbasis digital atau mau berbasis buku konvensional. Silakan. Nah, terus untuk program-programnya dalam hal peningkatan literasi masyarakat ya punya inovasi apa? Misal membuat program A yang bisa mengajak masyarakat untuk bisa berliterasi, ya bagaimana caranya. Jadi kemas saja, itu mah kembali pada inovasi-inovasi yang dimiliki oleh penggiat itu sendiri. Yang penting tujuannya bisa tercapai. Di antaranya adalah bagaimana penguatan literasi masyarakat secara utuh. Gitu. Berarti sekarang sudah mudah ya kan ya, kecamatan-kecamatan juga emang ada apa namanya Kocadi itu apa? Kolecer. Iya, sama Kolecer itu di Syahrul Islam di setiap kecamatan juga. Jadi sudah memudahkan lah gitu. Nggak ada alasan lagi buat kita susah. Terus apalagi ya? Kita nanya-nanya apa lagi nih? Nah, untuk sekarang kan 2023 gitu ya. Ada berapa pasangan gitu yang daftar di apa sih? Di Duta gitu di Duta Jawa Barat gitu. Kan terakhir 2023 itu berarti pemilihan sudah selesai ya. Nah, kalau berbicara tentang pasangan berarti ada 27 pasang. Kan ada 7 kabupaten kota. Kan persyaratan sekarang adalah setiap kabupaten kota mengirimkan perwakilannya 1 pasang. Berarti kalau di jumlah ada 27 pasang duta baca yang harus mendaftarkan ke tingkat provinsi Jawa Barat. Ya, gitu. Berarti kalau jumlah orangnya berarti 27 kali 2 saja berapa? 54 ya, 54 orang, berarti 27 putra, 27 putri begitu. Berarti emang literasi itu luas sekarang ya, bukan hanya membaca, menulis gitu, tapi tentang bagaimana kita memahami gitu ya Kang ya. Mungkin ada sedikit kesan-pesan nggak sih Kang buat masyarakat yang ada di Kuningan gitu, khususnya pesan-pesan bagi para remaja gitu Kang, khususnya remaja gitu. Kesan-kesannya seperti apa gitu dalam peningkatan literasi di masyarakat gitu. Ya intinya jadi remaja itu nggak boleh malas ya. Kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas daripada literasi. Pahami 6 dasar literasi yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan ya, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terwujudnya masyarakat yang literat. Masyarakat yang literat itu ya tadi yang bisa belajar sepanjang hayat lah intinya. Itu literasi itu adalah belajar sepanjang hayat. Kuningan juga kan sebenarnya punya program Kuningan Bercahaya, belajar dan membaca sepanjang hayat. Tujuannya adalah apa? Untuk ya berliterasi. Ya. Konteks literasi itu tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang. Ya, sudut pandang apa yang kita jadikan tolak ukur gitu ya. Nah, tidak ada istilahnya yang selama ini saya temukan, tidak ada sesuatu yang baku gitu kan ya yang disebut dengan pemaknaan daripada sebuah literasi. Tapi bagi saya menyimpulkan literasi menurut saya pribadi itu adalah literasi adalah belajar, ya belajar dan terus belajar. Ya, jadikan setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap peristiwa itu adalah pelajaran bagi kehidupan kita. Nah, itu juga bagian daripada literasi. Karena seyogianya semua masyarakat di Indonesia ini khususnya ya pasti sudah berliterasi, hanya mereka tidak sadar. Karena 6 dasar literasi itu ya segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari gitu. Sebenarnya itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Sekarang literasi digital, semuanya sudah berbasis digital.
ya, ada pembayaran non tunai, ada juga bagaimana kita memudahkan akses ya tanpa harus bertemu langsung melalui komunikasi media, ya kan? Itu sudah berbasis desain, itu juga bagian daripada literasi. Hanya saja bagaimana kita memahami dalam menggunakan itu untuk menjadi hal yang positif. Nah, kuncinya di sana. Berarti literasi itu memanfaatkan sesuatu untuk hal yang positif. Nah, itu bagian daripada literasi. Membaca dan menulis kalau kurang baik juga kan berarti belum literat tuh, Betul. ya kan? Betul. Bagaimana kalau kita menggunakan digital tapi tidak menggunakan untuk suatu hal yang baik, belum literat juga tuh. Jadi memaknainya adalah memahami sesuatu itu untuk dijadikan hal penunjang daripada aktivitas yang positif. Itu literasi, begitu. Oke. Tadi sih Endes ada pertanyaan lagi nggak nih, Mumpung lah. Boleh Masih silakan. ada di sini narasumbernya. Ayo, apa? Lagi yang ditanyakan Iya. seputar literasi ya. Untuk Bang Imam ini luas pengalamannya, pokoknya sangat menginspirasi lah. Sudah sama Kang Sahrul semua tadi tuh ditanyainnya. Mungkin langsung aja kesimpulannya Kang ya. Jadi kesimpulannya berarti ya literasi itu ya bukan hanya tentang membaca dan menulis gitu, tapi tentang pemahaman itu, bagaimana kita bisa memahami gitu. Percuma juga kalau misalkan kita membaca dan menulis tapi kita tidak memahami gitu kan. Apalagi sekarang sudah berkembang, ada literasi digital, literasi finansial, literasi informasi, pokoknya banyak lah literasi itu luas. Mungkin itu saja ya Kang ya. Oke. Terima kasih Kang Imam sudah sama-sama. datang di Sama-sama podcast ya. seputar Gen Z Gen Z. gitu. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda gitu Iya. kan. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah Siap. menonton podcast kami. Pokoknya tetap stay tune di ikuti video-video kami karena nanti ya itu nanti kita akan ada pembahasan-pembahasan yang sangat seru dan menarik tentunya. Oke. Oke, terima kasih. Bye bye.